Teruntuk ASN buat Lebaran akan dikeluarkan kan kalau nggak salah rencananya. Setelah minggu pertama untuk ASN jadi nggak usah takut. Duitnya akan banyak, pemerintah secara resmi mengalokasikan dana 55 triliun rupiah untuk pencairan THR bagi ASN dan TNI Polri. Nantinya tunjangan hari raya akan diterima pada mulai awal bulan Ramadan. Tahun ini Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa menegaskan bahwa penyaluran THR akan dilakukan pada awal puasa jika mengacu pada kalender 2026. Lebaran diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Ensinedo 3 2026, sehingga jadwal pencairan THR disebut berlangsung. Pada pertengahan bulan Maret, anggaran THR pada Lebaran tahun ini juga cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun ini total anggaran 55 triliun rupiah, sementara pada 2025 berkisar 49,9 triliun rupiah, beda dengan sektor swasta pencairan THR bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS P3K dan anggota TNI, Polri serta pensiunan biasanya menunggu peraturan pemerintah atau PP yang diterbitkan menjelang Lebaran. Namun jika melihat pola-pola tahun sebelumnya, THR umumnya cair sekitar 10 hari kerja sebelum hari raya. Dengan demikian, pencairan THR dikirakan berlangsung pada 11 sampai 15/3/2026. Adapun proyeksi belanja pemerintah pada triwulan 1 2026 mencapai 809 triliun rupiah, di mana anggaran uang THR bagi ASN TNI dan Polri sudah termasuk di antaranya. Secara rinci, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program MBG sebesar 62 triliun rupiah, kemudian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera 6 triliun rupiah, serta paket stimulus 13 triliun rupiah. Purba yang menegaskan bahwa belanja pemerintah pada triwulan 1 2026 dijalankan secara tepat waktu, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dalam. Hal ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2026 di satu tuh bisa 5,66%. Rahasianya apa kita akan optimalkan semua belanja pemerintah yang ada di pipeline termasuk MBG, Koperasi Merah Putih, Kementerian ASN kapan cairnya? Wah, ada pasti nanti, tapi saya nggak tahu tanggal pastinya. Tapi yang jelas, di awal-awal puasa Ramadan, bisa kita salurkan nominalnya berapa, Pak? Ini saya lupa, cukup besar lah. Satu tuh bisa. 5,96%. Rasanya apa kita akan optimalkan? Semua belanja pemerintah yang ada di pipeline, termasuk MBG, Koperasi Merah Putih, Kementerian Lembaga, pokoknya yang udah ada di itu belanjain. Tepat waktu. Saya mungkin nanti habis Lebaran, putar-putar itu kementerian lembaga akan lihat, mereka belanja apa enggak? Kan katanya udah boleh kata DPR sekarang. Jadi kita pastikan itu dan iklim investasi kita pastikan. Membaik dan sinergi sih. Kerja kemen kita dengan lebih baik, kita pastikan juga berjalan dengan lebih baik dibanding tahun lalu. Aman tidak sampai akhir bulan. Bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau harga naik lagi? Lalu muncullah kabar, ada penyesuaian, ada kenaikan. Ada rapel kata-kata itu menyebar cepat di grup WhatsApp, di obrolan warung, di komentar video. Ada yang langsung senang, ada yang ragu, ada yang takut berharap terlalu tinggi karena sudah sering kecewa. Sebagian mulai menghitung, kalau benar naik sekian persen, berarti selisihnya segini. Ya kalau dirapel dari bulan ini sampai bulan itu, berarti totalnya sekian. Angka-angka itu bukan sekedar hitungan, itu adalah harapan, itu adalah nafas yang sedikit. Lebih lega itu adalah bayangan. Bisa melunasi tunggakan, bisa beli obat tanpa mengurangi belanja dapur, bisa sedikit membantu anak cucu tanpa mengorbankan kebutuhan sendiri, tapi waktu berjalan bulan berganti. Dan sebagian Bapak Ibu masih menerima nominal yang sama, tidak ada perubahan, tidak ada tambahan, tidak ada rapel. Disitulah hati mulai bertanya, ini sebenarnya bagaimana? Apakah benar akan cair? Apakah sudah dibatalkan? Apakah hanya wacana? Apakah kita harus menunggu lagi? Disinilah saya minta Bapak dan Ibu benar-benar menyimak, karena banyak kebingungan lahir, bukan karena informasinya tidak ada, tapi karena informasi yang beredar tidak utuh, tidak lengkap dan sering dipelintir demi sensasi. Mari kita luruskan satu persatu. Pelan-pelan pertama tentang rapel pensiun ini bukan gosip. Ini bukan isu, ini bukan rencana yang masih digodok, ini bukan sekedar janji manis. Negara sudah menetapkan kebijakan, dana rapal sudah dialokasikan, sudah ada dasar hukum,
Sudah ada keputusan resmi dan penyalurannya dilakukan melalui lembaga yang memang ditunjuk negara, yaitu PT Taspen dan PT Asabri sesuai dengan kelompok penerimanya. Jadi kalau ada yang bilang, rapel itu hanya isu, hanya rumor, hanya umpan supaya masyarakat tenang, itu tidak benar. Negara tidak bermain-main dengan hak pensiunan, namun ada satu hal penting yang sering tidak dijelaskan secara jujur dan utuh, sehingga memicu kesalahpahaman. Pencairan rapel tidak dilakukan serentak. Ini poin krusial. Dan mohon dengarkan baik-baik, tidak serentak bukan berarti ditunda, tidak serentak bukan berarti uangnya belum ada, tidak serentak bukan berarti ada yang dianaktirikan, tidak serentak karena ada proses, administrasi dan verifikasi yang wajib dilakukan satu persatu. Kenapa harus satu persatu? Karena negara belajar dari pengalaman, kesalahan transfer bisa berakibat panjang, dana bisa masuk ke rekening yang tidak aktif, bisa masuk ke pihak yang sudah tidak berhak, bisa menimbulkan masalah hukum, dan pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya negara, tapi juga pensiunan lain yang seharusnya menerima dengan lancar. Rapel ini bukan bantuan sosial, bukan hibah, bukan bonus. Rapel adalah hak-hak yang tertunda, selisih antara nominal lama dan nominal baru, yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan berlaku. Karena itu negara justru berhati-hati, supaya hak ini benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal penting, hak tidak bisa dipotong, hak tidak bisa dialihkan, hak tidak bisa ditahan tanpa alasan, administrasi yang jelas, dan negara secara tegas menyatakan, rapel ini harus dibayarkan penuh sesuai perhitungan, tidak boleh ada potongan liar, tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan. Lalu siapa saja yang berhak menerima rapel ini? Yang pertama pensiunan ASN, yang kedua pensiunan TNI dan Polri, yang ketiga janda atau duda penerima pensiun, dan yang keempat ahli waris sah yang memang tercatat secara resmi. Semua kelompok ini masuk dalam skema yang sama, tidak perlu mendaftar ulang, tidak perlu datang ke kantor, membawa berkas tebal, tidak perlu bolak-balik bertanya. Dengan perasaan rendah diri, selamat datang, Bapak dan Ibu valid dana, akan masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar. Namun disinilah sering muncul pertanyaan yang sangat manusiawi, kenapa punya saya belum? Kenapa tetangga sudah? Kenapa teman satu angkatan nominalnya berbeda? Apakah ada aplikasi? Apakah ada permainan? Jawabannya sederhana tapi sering tidak disampaikan dengan jujur. Perhitungan rapel itu berbeda-beda. Dasarnya adalah gaji pokok terakhir, pangkat golongan, masa kerja serta tunjangan keluarga yang melekat pada periode tertunda. Jadi wajar kalau nominalnya tidak sama. Bahkan antara dua orang yang pensiun di tahun yang sama, hasilnya bisa berbeda. Ini bukan ketidakadilan. Ini bukan diskriminasi. Ini murni perhitungan sistem berdasarkan data. Masing-masing tidak ada ruang untuk suka atau tidak suka. Tidak ada ruang untuk titipan. Sistem bekerja berdasarkan angka dan dokumen. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lanjut dengan Menteri Keuangan. Kemudian Bapak Nas, baru saya akan kasih kesempatan kepada rekan-rekan dari Komisi 11,8 dan 9. Terima kasih. Pak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pimpinan DPR, Ketua Komisi 8,9 dan 11 DPR RI, para anggota Komisi 8, 9 dan 11 DPR RI, terima kasih untuk setelah mengundang saya pada rapat. Pada siang hari ini, saya nggak tahu bisa ngomong banyak nggak tentang BPJS, tapi saya akan coba isi sedikit lah. Dan memberi material sedikit juga Bapak Ibu pimpinan. Anggota Komisi 8,9 dan 11 yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa APBN 2026 Next didesain tetap, expansive dan sustainable untuk mendukung 8 agenda prioritas yang diantaranya untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas, termasuk untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, sehingga akan meningkatkan akses, kualitas layanan, serta mampu memproteksi keuangan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan. Kalau kita lihat tuh, total biayanya mencapai 247,3 triliun rupiah, jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat. Ini mungkin angka yang kadang-kadang orang nggak tahu. Kalau saya di keuangan juga bingung. Pusing terus, ini besar terus. Makin besar, tapi nggak apa-apa. Ini emang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Next, berbagai program pemerintah memberikan manfaat yang diterima
langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, sekitar 4,6 triliun rupiah, dari total belanja pada APBN 2026, diperkirakan akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk MBG subsidi dan kompensasi energi, KUR, serta berbagai program bansos, termasuk PBA JKN, bagi 9,8 juta orang. Jadi terlihat sekali keberpihakan masyarakat, pemerintah terhadap masyarakat ya. Sebanyak 59% dari total alokasi tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi PBJKN di hasil 15. Namun masih ada sekitar 41% masyarakat PBI JKN yang berada pada desil 60 yang seharusnya tidak menjadi PBA JKN. Mungkin langsung ya, slide 5 langsung. Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas. Pada 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 247,3 triliun rupiah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, meningkat 13,2% dibanding tahun sebelumnya, mencakup dalamnya untuk mendorong efektivitas program JKN melalui dukungan iuran bagi penerima bantuan iuran atau PBI untuk 19,8 juta peserta. Seperti yang tadi disebutkan juga oleh Menteri Kesehatan, komitmen pemerintah terhadap JKN diwujudkan melalui dukungan pembiayaan JKN yang terdiri dari pembiayaan defisit sejak tahun 2014 sampai 2019. Tren pembiayaan JKN mengalami peningkatan defisit, penyebab utama karena gap iuran dengan manfaat. APBN berkontribusi menutup defisit hingga 2019 dan tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan intervensi dengan penyesuaian melalui Perpres 75 2019, Joe Perpres 64 2020. Yang kedua adalah melalui pembayaran iuran bagi penyelenggara negara ASN, mencangkup pekerja penerima upah penyelenggara negara, ASN Pusat, TNI dan Polri juga, yang bukan pekerja penyelenggara negara, yaitu pensiunan dan veteran. Yang ketiga, melalui jalur pembiayaan BEFOR untuk reformasi JKN, dukungan reformasi JKN melalui skema program For Result atau BEFOR, dalam rangka penguatan kualitas dan akses layanan, berlanjutan dan efisiensi, penajaman belanja kesehatan dalam JKN berikutnya. Pemerintah juga mendukung JKN dengan membayarkan iuran PBA JKN melalui Departemen Cash. Komitmen pemerintah terlihat dari capaian PBI JK yang selalu di atas 99% sejak 2023. Sejak 2021, besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 telah disamakan dengan iuran peserta penerima bantuan iuran atau PBI, yaitu sebesar 42.000 per orang per bulan. Dari total iuran tersebut, 35.000 dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta, sementara 7.000 dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran dengan rincian 42.200 ditanggung oleh pemerintah pusat dan 2.800 ditanggung oleh pemerintah daerah. Saat ini pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kebebasan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Coba bisa balik ke slide nomor 4. Kalau nggak salah nomor 4, ini saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya nggak ada keributan terus. Akhirnya ini tiba-tiba ada keributan. Kalau kita lihat tabel ini yang tadi juga dipakai oleh Menteri Sosial, itu jumlah penghapusan dan penggantian PBJK yang dihapus tuh di bulan Februari 2026 naiknya atau mencapai 11.000 orang. Itu hampir 10% dari total kan dari 98. Sebelumnya 71111. Di bawah 100 fee. Tak Raven. Di bawah 100,000.
bukan gosip dari orang dalam. Ngitung selisihnya, nyocokin datanya. Makanya rapel itu sifatnya hak tertunda, bukan hadiah dadakan. Saya mau luruskan dengan jujur ya, rapel bukan gosip, rapel bukan janji kosong, rapel bukan umpan politik, rapel itu hak tertunda, hak yang memang ada jalurnya, sudah ada dasar hukum, sudah ada alokasi dana, dan penyalurannya itu lewat PT Taspen. PT Asabri saya sebutkan, apa dadanya, seperti yang sering disampaikan PT Taspen dan PT Asabri, intinya jalur resminya ada, mekanismenya ada. Tapi ada satu hal penting, yang sering banget nggak dijelaskan dengan lengkap, sampai akhirnya orang-orang jadi salah paham. Dan gampang panik, rapel itu tidak dicairkan serentak, bukan karena negara menahan, bukan karena dananya nggak ada, bukan karena pilih kasih, tapi karena verifikasi data, itu dilakukan satu persatu, satu-satu Bapak Ibu, dan kalau dengar kalimat satu persatu, kita langsung kebayang, ya jelas prosesnya bertahap. Coba bayangkan ini baik-baik. Penerimanya 9,4 juta orang, besar banget kalau misalnya 1% saja. Salah transfer cuma 1% itu puluhan ribu kasus bermasalah, puluhan ribu bukan puluhan orang. Dan masalahnya bukan masalah kecil. Bisa karena rekening pasif, rekening penerima tidak valid, data ganda ada perubahan status yang belum masuk, ada ketidaksesuaian autentikasi, atau hal-hal administratif lain yang ujungnya bisa jadi potensi masalah hukum. Jadi negara harus hati-hati, harus teliti. Karena yang dibagikan ini bukan uang coba-coba. Ini hak orang, ini uang pensiun. Salah kirim sedikit saja. Yang ribut bukan cuma 1-2 orang, bisa panjang urusannya. Dan yang Bapak Ibu perlu pegang kuat-kuat, dana yang tertahan karena verifikasi itu bukan hilang. Hak itu bukan dihapus. Hak itu bukan dibatalkan. Itu hanya menunggu data bersih. Jadi kalau Bapak Ibu belum masuk, jangan langsung berpikir yang jelek-jelek. Jangan langsung merasa, wah saya dicoret, atau wah saya dibatalkan. Fokusnya bukan ke perasaan, tapi ke data. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul. Siapa saja yang berhak? Yang berhak itu jelas pensiunan ASN, pensiunan TNI, dan Polri janda atau duda penerima pensiun. Dan ahli waris sah itu jalur resminya. Dan saya tekankan keras di sini, tanpa daftar ulang lewat calo, tanpa pungutan orang dalam, tanpa OTP, tanpa PIN, tanpa link yang disuruh klik, tanpa potongan-potongan aneh. Kalau ada yang bilang, ya Bapak sibuk, supaya cepat cair, daftar ulang dulu, nanti saya bantu, tapi ada administrasi, itu penipuan. Kalau ada yang minta OTP itu penipuan. Kalau kok ada yang minta PIN, itu penipuan. Kalau tak ada yang mengaku, bisa mempercepat proses asal, transfer sekian rupiah itu penipuan. Hak pensiun itu jalurnya resmi, bukan jalur titip. Bukan jalur bayar, jadi jangan mau. Ini penting banget, karena banyak orang tua kita yang niatnya cuma pengen beres, malah jadi korban. Lalu ada lagi yang bikin ramai, kenapa nominal rapel kok beda-beda? Kok tetangga saya segitu, saya segini? Bapak Ibu ini bukan ketidakadilan. Rapel itu dihitung berdasarkan banyak faktor, gaji pokok terakhir, pangkat dan golongan masa kerja, serta tunjangan keluarga. Jadi 2 orang pensiun di tahun yang sama pun bisa beda nominal. Ini sistem bukan selera, ini perhitungan. Bukan dipilih-pilih, jadi jangan bandingkan mentah-mentah. Ada yang pangkatnya beda, masa kerjanya beda, tanggungan keluarganya beda, hasilnya ya beda.
Dan kadang orang cuma dengar angka dari cerita, orang lain tanpa tahu detailnya. Makanya kalau Bapak Ibu merasa, kok saya lebih kecil, jangan langsung panas, cek dulu komponen-komponennya. Karena yang terapel itu bukan angka yang semua sama rata. Sekarang soal tanda-tanda rapel akan cair, ini juga sering ditanyakan, yang biasanya jadi indikator itu beberapa hal, pensiun bulanan lancar, otentikasi valid rekening aktif, dan tidak ada permintaan koreksi data. Kalau semuanya aman, biasanya tinggal nunggu giliran proses, tapi ingat indikator ini bukan tombol ajaib. Ini hanya tanda bahwa secara umum, statusnya tidak bermasalah, tetap saja bisa bertahap karena antrian verifikasi tadi. Nah, ada juga yang ramai. Soal tanggal 10 Februari, saya luruskan dengan kalimat yang gampang. Tanggal itu patokan kebijakan, bukan janji cair massal. Jadi kalau lewat tanggal itu dan belum masuk, jangan panik, jangan merasa dibatalkan, jangan percaya judul bombastis yang bilang kalau lewat, tanggal sekian hangus, tidak seperti itu. Yang perlu dicek hanyalah status data, bukan emosi, saya ulangi. Karena ini penting, yang perlu dicek hanyalah status data, bukan emosi. Kadang orang sudah keburu kesal duluan, marah duluan, padahal yang terjadi cuma soal antrian verifikasi, atau ada data yang perlu disinkronkan, dan semakin kita panik, semakin kita gampang percaya, link gampang percaya orang yang ngaku akhirnya malah masuk jebakan. Jadi tahan dulu, tenang, fokus ke yang jelas sekarang. Misalnya rapel sudah masuk, ini bagian yang paling penting. Tapi sering disepelekan, rapel itu bukan rezeki nomplok, ini bukan uang kaget yang harus langsung habis. Ini hak tertunda yang baru dibayarkan, jadi perlakuannya harus bijak. Terapkan saran yang sederhana tapi berguna. Pertama, cadangan darurat. Bapak Ibu hidup itu kadang suka ada kejutan, biaya kesehatan, kebutuhan rumah, hal-hal yang nggak ketebak. Jadi kalau rapel masuk, sisihkan dulu untuk pegangan, jangan langsung tergoda belanja emosional, karena akhirnya cair juga. Kedua, hati-hati dengan investasi instan. Ini juga sering kejadian. Begitu orang pegang uang, langsung ada yang nawarin. Investasi cepat bunga besar, balik modal 2 minggu atau titip uang dulu, nanti saya putar, jangan. Apalagi kalau yang ngajak itu bukan lembaga jelas, atau cuman omongan, banyak korban karena pengen cepat, padahal yang aman itu biasanya yang sabar, dapat jelas. Jadi jangan ambil keputusan emosional. Ketiga, hati-hati dengan titipan orang, kadang keluarga, teman tetangga. Tiba-tiba minta pinjam atau minta dititipin untuk sesuatu, bukan berarti nggak boleh bantu. Tapi ukur kemampuan, ingat rapel itu, buat menguatkan kondisi Bapak Ibu, bukan buat jadi beban baru, jangan sampai habis. Karena nggak enak nolak, lalu nanti Bapak Ibu sendiri yang kesusahan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya nggak bilang negara itu sempurna. Kita semua tahu, masih ada proses yang kadang bikin nunggu, kadang bikin bingung, kadang bikin kita pengen marah. Tapi satu hal yang harus kita pegang, hak pensiun itu bukan mainan, hak pensiun itu bukan bahan eksperimen. Hak pensiun itu tanggung jawab negara yang tidak boleh dipermainkan, dan proses verifikasi yang bertahap itu, meski bikin kita deg-degan, sebenarnya dilakukan supaya hak itu sampai ke orang yang benar, ke rekening yang benar dengan data yang benar, biar tidak jadi masalah di belakang hari. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih menunggu, jangan merasa sendirian, banyak yang juga diproses bertahap. Jangan termakan kabar potongan, jangan keburu percaya yang katanya. Kalau ada yang bilang cair serentak hari ini untuk semua, ingat lagi rapel tidak dicairkan serentak, bukan karena ditahan, tapi karena verifikasi satu persatu. 9,4 juta penerima itu bukan angka kecil. Dan kalau 1% saja salah, itu puluhan ribu masalah. Makanya harus hati-hati. Sekali lagi saya tekankan, dana yang tertahan, karena verifikasi itu tidak hilang, hak itu tidak dihapus. Itu hanya menunggu data bersih, dan Bapak Ibu tidak perlu daftar ulang lewat calo. Tidak perlu bayar pungutan orang dalam, tidak perlu kasih OTP, tidak perlu kasih PIN. Kalau ada yang minta itu penipuan. Kalau Bapak Ibu bertanya, terus saya harus ngapain? Jawaban paling aman, pastikan hal-hal dasar aman, pensiun bulanan lancar, otentikasi valid rekening aktif, dan kalau ada permintaan koreksi data, ya ikuti jalur resminya. Jangan ke pihak yang nggak jelas, jangan buru-buru. Ya, dan ingat tanggal 10 Februari itu patokan kebijakan, bukan janji cair massal. Lewat tanggal itu bukan berarti dibatalkan. Jadi jangan panik, dan kalau sudah cair, Bapak Ibu syukuri dengan tenang, bukan dengan heboh, bukan dengan gegabah. Syukur itu bukan cuma ucapan, tapi juga cara kita menjaga uang itu supaya
Benar-benar bermanfaat ya sisihkan cadangan darurat, jauhi investasi instan, jauhi titipan yang bikin hati nggak tenang, dan jangan ambil keputusan emosional. Bapak dan Ibu, nah saya bikin penjelasan ini supaya kita sama-sama nggak gampang digiring sama judul sensasional. Supaya kita nggak gampang diseret emosi, karena urusan hak pensiun itu urusan serius, dan ketika informasi dipotong-potong, yang rugi itu biasanya Bapak Ibu sendiri, jadi resah, jadi takut, jadi gampang kena tipu. Maka saya mohon, dengarkan yang utuh, pegang yang jelas, dan jangan percaya kabar potongan terakhir. Buat Bapak Ibu yang hari ini, cek rekening belum masuk,